Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para mahasiswa, pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah ilmu dakwah, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, pada pertemuan siang hari ini kita mempresentasikan dengan judul refleksi lanjutan objek material dan formal ilmu dakwah. Dan kepada kelompok saya tugaskan, saya persilakan untuk mempresentasikan. Silakan dan tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai objek, material, dan formal ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian ilmu dakwah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas teori, prinsip, dan metode dalam menyampaikan ajaran Islam kepada individu atau masyarakat agar mereka menerima dan mengamalkannya. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada aspek penyampaian pesan, tetapi juga memahami objek yang menjadi sasaran serta pendekatan yang digunakan dalam dakwah. Dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab ad-dakwah, yang berarti seruan atau ajakan. Dalam konteks Islam, dakwah adalah upaya mengajak manusia kepada ajaran Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl 125. Selanjutnya, objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Objek material dalam suatu ilmu adalah sesuatu yang menjadi bahan kajian dari ilmu tersebut. Dalam ilmu dakwah, objek materialnya mencakup segala sesuatu yang menjadi sasaran atau ruang lingkup dakwah, yaitu yang pertama manusia, individu, dan kelompok. Manusia adalah sasaran utama dakwah. Contoh klasifikasi manusia dalam dakwah. Yang pertama, muslim yang taat. Dakwahnya bersifat pemeliharaan dan peningkatan iman. Yang kedua, muslim yang kurang taat. Dakwahnya bersifat perbaikan dan pengingat. Dan yang ketiga, non-muslim. Dakwahnya bersifat tajakan dengan pendekatan yang bijaksana. Masyarakat memiliki adat istiadat, tradisi, dan norma sosial yang beragam. Dakwah harus menyesuaikan dengan kondisi budaya agar lebih diterima efektif melalui media digital. Sedangkan dakwah di daerah pedesaan bisa lebih efektif melalui majelis taklim dan pendekatan personal. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan dan situasi sosial. Kondisi sosial seperti ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari objek material dakwah. Perubahan dalam aspek ini dapat mempengaruhi cara, strategi, dan dakwah. Contoh, di era digital, dakwah dapat dilakukan
dilakukan melalui media sosial. Di wilayah yang terkena bencana, dakwah dapat berbentuk aksi kemanusiaan seperti bantuan sosial. Selanjutnya yaitu objek formal ilmu dakwah. Objek formal adalah sudut pandang atau cara khusus yang digunakan untuk mengkaji objek material suatu ilmu. Dalam ilmu dakwah, objek formalnya adalah cara, metode, strategi, dan pendekatan dalam menyampaikan dakwah. Yang pertama, metode dakwah. Beberapa metode yang sering digunakan dalam dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan atau verbal. Dakwah melalui ceramah, khutbah, pengajian, dan diskusi. Yang kedua, dakwah bil hal atau perbuatan. Dakwah melalui teladan dan aksi nyata seperti kegiatan sosial. Dan yang ketiga, dakwah bil kitabah atau tulisan. Dakwah melalui buku, artikel, blog, atau media sosial. Selanjutnya yang kedua, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah harus disesuaikan dengan kondisi mad'u atau sasaran dakwah. Beberapa pendekatan yang umum digunakan yaitu yang pertama, pendekatan psikologis. Memahami kondisi mental dan emosional mad'u sebelum menyampaikan dakwah. Yang kedua, pendekatan sosiologis, yaitu memahami latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial mad'u. Dan yang terakhir, pendekatan edukatif, yaitu memberikan dakwah dengan metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya yang ketiga, media dan teknologi dalam dakwah. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam menyampaikan dakwah. Beberapa media yang sering digunakan dalam dakwah modern yaitu televisi dan radio. Dakwah melalui program religi, media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok sebagai sarana dakwah yang menarik bagi generasi muda, dan podcast atau webinar yaitu media dakwah interaktif untuk menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya yang keempat, tujuan dan dampak dakwah. Tujuan utama dakwah adalah membawa manusia kepada pemahaman, penerimaan, dan pengamalan ajaran Islam. Jika dakwah dilakukan dengan metode dan pendekatan yang tepat, hasilnya bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi umat. Selanjutnya, kesimpulan, ilmu dakwah memiliki objek material yang mencakup manusia, masyarakat, dan lingkungan, serta objek formal yang berkaitan dengan metode, pendekatan, dan strategi dalam berdakwah. Pemahaman yang baik terhadap kedua objek ini akan membantu dai dalam menyampaikan dakwah secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mad'u. Dakwah bukan hanya tentang menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga bagaimana membangun pemahaman, menciptakan perubahan positif, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Itu saja presentasi